السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة Azakumullah. Jadi kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu, bukan hakiki. Semuanya banyak dengan kebohongan, semuanya permainan, semuanya sendau gurau. Antum lihat tentang dunia ini bahwa dunia ini permainan dalam surah Al-An'am ayat 32. Antum lihat Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, walad darul akhiratu khairul ladzina taqun afala taqilun." Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan dan sendau gurau, dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun? Apakah kalian tidak berpikir? Apa kalian tidak berakal? Memang mesti ditulis nanti ya satu buku, apakah kalian berakal atau tidak gitu. Jadi untuk dijelaskan kepada manusia ini tentang dia termasuk orang berakal atau tidak gitu. Nah, baru dirinci nanti dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih tentang dunia, tentang segala macam. Banyak orang yang tidak punya akal. Makanya di sini Allah sebutkan, apakah kalian tidak berpikir? Allah sebutkan juga dalam surah yang lain, dalam surah Al-Qasas ayat 60. Dalam surah Al-Qasas ayat 60 Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun." Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 60, surah 28 ayat 60. "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Wa ma utitum min syai'in, apa saja yang diberikan kepada kamu? Apa saja? Famata'ul hayatid dunya, semua adalah perhiasan dunia. Wa zinatuha, dan keindahannya. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala taqilun. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia, semua yang ada ini sedikit sekali. Sedikit sekali. Semua yang diberikan itu. Dan itu semuanya mata'ud dunia. Kesenangan yang sementara. Makanya nggak boleh kita sibuk dengan kesenangan yang sementara. Kalau kita lihat manusia, dia sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan harta, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan dagang, sibuk dengan segala macam dengan pekerjaannya. Ditinggalkan kewajiban dia kepada Allah SWT. Dia anggap bahwa dengan itu dia bisa menjadi kaya. Padahal kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermain-main. Kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Antum harus ingat, ketika Allah menyebutkan bahwa kita diciptakan untuk ibadah, kita wajib untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, sama-sama karena Allah. Dan ingat bahwa Allah yang menciptakan kita, pasti Allah memberikan apa? Rezeki, pasti sudah. Tapi tetap sebabnya harus jalankan. Mencari nafkah tetap wajib. Cuma sekedarnya. Enggak seperti yang kita lihat sekarang ini. Dari mulai pagi sampai sore, sampai malam, pulang malam. Pulang ketemu istri, sampai istri sudah tidur, anak sudah tidur. Pagi berangkat lagi. Begitu hari Sabtu Ahad mesti yang ngaji, enggak ngaji. Mau cari hiburan. Karena sudah sumpek di kantor. Sudah lelah, sudah letih. Akhirnya apa? Semua enggak ada manfaatnya kehidupannya dia. Ini setan yang goda. Setan yang goda. Hawa nafsu. Dan dia tertipu dengan dunia. Allah sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur. Jangan tertipu. Dan dunia, Anda perhatikan, dunia ini enggak ada harganya sama sekali. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang kehinaan dunia banyak. Allah enggak pernah menyebutkan pujian kepada dunia. Tidak pernah. Dan Rasul SAW tidak pernah menyebutkan tentang pujian kepada dunia. Semua celaan. Zammud dunia. Maka Imam Ibnu Dunya punya kitab namanya Zammud dunia. Celaan kepada dunia. Enggak ada pujian, celaan. Zammud dunia. Nabi SAW menyebutkan
ya, dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW melewati seekor anak kambing jantan yang sudah jadi bangkai. Kemudian Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau dijual 1 dirham. Ini kambing yang sudah jadi bangkai. Siapa yang mau 1 dirham? Kata para sahabat, nggak mau ya Rasulullah. Seandainya dia hidup, kami nggak mau karena telinganya asak, maksudnya cacat, kecil telinganya. Apalagi sudah dibangkai. Kata Nabi SAW, kata beliau apa? Wallahi la dunya ahwanu Allah min hadza alaikum. Wallahi kata Nabi, demi Allah, dunia ini lebih hina atas Allah dari bangkai ini bagi kalian. Di dunia ini lebih hina dari apa? Dari bangkai kambing. Dan dunia ini gak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, gak ada harganya sama sekali. Maka Nabi bersabda, hadis yang tadi riwayat Muslim, sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah enggak akan memberikan sedikit pun air kepada orang kafir. Setetes air pun enggak akan diberikan kepada orang kafir. Karena dunia enggak ada harganya, Allah berikan mereka harta pada orang kafir. Dunia enggak ada harganya. Orang kafir bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi di akhirat gimana? Di akhirat mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Di dunia dikasih orang kafir nih kesenangan yang luar biasa dari Allah. Tapi di akhirat enggak ada apa. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah SWT memberikan kesenangan kepada orang kafir sedikit aja, sedikit kepada mereka. Tapi kenikmatan yang abadi kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Makanya orang beriman gak boleh tertipu juga. Melihat kok orang kafir kaya, kok kita miskin. Kan kita ruku, sholat, kok kita miskin. Jangan lihat orang kafir. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, kata Allah. Dan kamu tertipu dengan harta mereka, anak mereka. Jangan. Allah ingin menyiksa mereka di dunia. Allah akan siksa mereka di dunia dengan sebab harta mereka itu. Makanya harus kita pahami bahwa kehidupan dunia kehidupan menipu. Nabi SAW ketika dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bangun tidur kelihatan bekas-bekas. Kalau kita tidur di tikar itu kelihatan ya bekasnya. Umar menangis. Apa yang membuat engkau menangis Umar? Kata Umar, saya melihat Persia, Romawi luar biasa mereka. Mereka diberikan fasilitas yang luar biasa kerajaannya. Tapi engkau pemimpin umat manusia seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, tilka ummatun ujlat tayyibatum fil hayatid dunya. Kata Nabi, mereka adalah disegerakan kebaikan dunia, tapi di akhirat mereka enggak punya apa-apa. Wa ma lahum fil akhirah min nasib. Enggak ada bagian sama sekali di akhirat. Jadi ujilat, disegerakan. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, lahumud dunya walal akhirah. Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Kalau orang berpikir dunia ini hanya sebentar, enggak lama. Umur umat Nabi Muhammad berapa? 60 sampai 70. Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umatku, umat Islam ini 60 sampai 70. Sedikit. Artinya kalau seandainya dikatakan dunia ini orang berumur ini paling 80 90 selesai sudah. Tapi akhirat kehidupannya ribuan tahun, enggak bisa dihitung sudah. Makanya bodoh kalau orang mengutamakan kehidupan dunia. Bodoh. Orang yang enggak berakal ya. Makanya sering diulang-ulang dalam Al-Qur'an setiap Jumat. Dalam surah Al-A'la. Dalam surah Al-A'la di Jumat khatib membaca dan imam membaca dua surah ini. Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Di surah Al-A'la disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal.
Lebih baik dan lebih kekal akhirat. Kenapa orang sibuk dengan dunia? Kenapa? Ribut dengan dunia ini luar biasa. Karena dengan uang yang sedikit ribut, ya. Dengan lahan yang sedikit ribut, gitu. Dengan kerjaan di kantor sedikit ribut. Hasad dengan yang lain. Ini kebodohan. Kita ini pasti akan mati dan kita akan diminta tanggung jawab tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya yang kita kejar amal-amal akhirat, bukan dunia. Dunia nggak ada artinya. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.